Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Ini dari kelas C ya, kelas C. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring, di mana materinya tentang routing statik. Nah, sebelumnya ada yang mau mimpin doa nggak? Salah satu. Oke, Mbak Dian, Tuti Dian, dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk Mbak Tuti ya. Mbak Tuti, terima kasih udah memimpin doa pada pertemuan kali ini. Oke, tanpa berlama-lama, sebelumnya teman-teman anak-anak ini udah pada tahu nggak routing statik itu apa? Mungkin ada yang mau ngejelasin tentang routing statik nih. eh, yang tahu dikit-dikit tentang routing statik, mungkin ada yang mau mengajukan diri untuk memberikan pendapatnya. Ada? Nggak ada? Mbak Nadia bisa ini? Oh, boleh Mbak Nadia. Ya, dipersilahkan Mbak Nadia. Oke, oke. Sumber dari Google ya Mbak. Oke, nggak apa-apa. Tanpa berlama-lama, eh, Bapak akan menunjukkan tentang materi yang akan Bapak jelaskan pada pertemuan kali ini. Bapak izin share screen ya. Share screen-nya udah masuk nggak? Sudah ya. Oke. Jadi pada tujuan pembelajaran kali ini kita belajar mengenal dan mengkonfigurasi routing statik dengan nanti prakteknya menggunakan Cisco Packet Tracer, di mana kita akan mengetahui cara kerja routing statiknya dan juga kita mengkonfigurasikan routing statik. Nah, tadi penjelasan sudah dijelaskan oleh Mbak Nadia tadi. Nah, di sini aku ingin memperjelas lebih lanjut. Bapak akan memperjelasnya, di mana routing statik itu adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan. Nah, dengan tujuannya mengkonfigurasikan informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Jadi di sini kita menyeting, karena menyetingnya itu secara manual. Nah, ciri-ciri routing statik itu ada apa aja sih? Nanti jadi pada routing statik itu jalurnya spesifik dan ditentukan oleh admin jaringan. Lalu pengisiannya tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Jadi nggak otomatis melalui dari routingnya sendiri, tapi dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Nah, penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Cuma hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap routernya. Nah, namun ada tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Maksudnya gimana sih? Routing statik ini cocok kalau kita digunakan dalam suatu
lingkup jaringan yang kecil dan tidak banyak. Nah, tetapi apabila routernya itu banyak, maka ini akan cukup menyusahkan pada si admin itu sendiri karena harus mengisi secara manual dan harus terus-terusan seperti itu kan capek loh. Oke, langsung saja ke cara kerjanya. Gimana sih cara kerjanya? Jadi cara kerja routing statik itu ada 3 bagian, yaitu pertama mengkonfigurasikan router dilakukan oleh kita sendiri. Nah, setelah itu routernya itu melakukan routing secara informasi yang sudah kita inputkan dari data-data yang kita dapatkan. Nah, lalu admin menggunakan perintah IP router itu secara manual untuk mengkonfigurasikan routernya. Jadi setelah kita inputkan datanya itu kan tersimpan di antara 3 router, beberapa router itu. Jadi datanya akan tersimpan. Nah, apa aja sih keuntungan dan kerugiannya si routing statik ini? Jadi keuntungannya menggunakan routing statik itu meringankan kinerja prosesor router. Yang pertama, dan yang kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Yang ketiga, routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Yang keempat, routing statik kebal dari segala usaha hacker atau menspoof dengan tujuan membajak traffic. Nah, kerugiannya yaitu menggunakan routing statik antara lain administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Lalu hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Ini kerugiannya. Terus administrasinya cukup rumit dibandingkan dengan router dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasikan secara manual. Itu ruginya. Dan yang terakhir, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual, karena ketika kita salah input di situ routing statik tidak akan bisa digunakan. Itu kerugiannya. Nah, saya kan tadi bilang untuk kita belajar mengkonfigurasikan. Nah, di sini kita mengkonfigurasikannya dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, anak-anak udah pada menggunakan Cisco Packet Tracer kan pada pertemuan sebelumnya, betul tidak? Halo? Ya betul ya. Suara saya terdengarkan di sini masih ini kan anak-anak. Oke, saya lanjut ya. Jadi pada skenario kali ini apa sih yang kita butuhkan? Pertama-tama kita juga membutuhkan skenario, yaitu rangkaiannya sendiri. Nah, skenarionya bisa dilihat seperti ini. Jadi ada PC1, PC2 dan PC3, di mana router-routernya ini ada 1, 2, 3. Nah, di routernya ini kita akan menginputkan data statik yang akan kita siapkan, dan kita juga membutuhkan server. Untuk apa itu? Biasanya pada suatu jaringan ada server. Nah, di situ kita akan mencoba mengkonfigurasikan. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan datanya. Nah, jadi kita membuat simulasi jaringan seperti gambar yang udah disiapkan tadi. Nah, dengan kita mengisi datanya di routernya nanti. Nah, pada router A, router yang pertama di bawah pojok kiri tadi di sini,
Nah, kita akan isi dengan data seperti berikut. Jadi menggunakan network seperti ini, netmasknya seperti ini, dan gateway-nya ditulis seperti ini. Kita input satu-satu. Nah, setelah diinput, lanjut di close lalu ke router 2. Nah, setelah diinput seterusnya sampai router 3 selesai, lalu kita pindah ke mode simulasi, lalu skenarionya kita sesuaikan seperti berikut. Nah, jangan lupa nanti edit filternya ke IPv4 di ICMP saja. Nah, kita diperintahkan untuk mengirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2 dan seterusnya. Nah, setelah selesai percobaan, kita coba ke mode real time, lalu melakukan tracking. Nah, trackingnya dengan arah kayak gini. Kita klik PC satunya, terus kita ke command prompt, lalu kita ketik tracer, terus IP tujuannya. Misal ke IP-nya ke PC2 lah. IP-nya itu 192.168.1.126. Seperti itu. Nah, sekarang apa sih tugas kalian? Nah, jadi kan ini udah dibagikan sebuah kelompok ya. Nah, jadi kita membuat kelompok dan membuat rangkaian jaringan dari topologi yang saya jelaskan tadi. Nah, tapi nggak perlu risau karena saya akan memberikan contohnya. Jadi kalian tinggal mempraktekkannya juga. Nah, jadi presentasikan hasilnya dengan share screen dengan perwakilan kelompok. Jadi salah satu aja ya dari teman-teman sekalian, dari anak-anak sekalian, lalu menjelaskan bisa nggak mengirimkan ICMP-nya tadi dan mencoba di tracking. Gitu aja. Nah, hasil presentasi dapat didiskusikan dengan teman kelompoknya. Oke, gitu aja. Saya izin stop share screen, lalu izin menampilkan untuk cara mengkonfigurasinya. Oke, di sini apakah sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah ya. Oke. Di sini ini rangkaiannya yang diperlukan jaringan yang routing. Nah, jadi begitu tentang presentasi yang Bapak sampaikan. Selanjutnya Bapak akan melanjutkan ke simulasi yang akan Bapak tampilkan di layar. Nah, di sini perlu disiapkan terlebih dahulu untuk topologinya. Kita menggunakan 3 buah router saja. Nah, Bapak akan menampilkan tampilannya sebentar ya. Oke, jadi seperti ini untuk topologi pada umumnya yang Bapak akan presentasikan. Terus sebentar, ini filenya yang materi akan selanjutnya Bapak akan cari dulu untuk file yang presentasi untuk topologi routing statik. Sebentar ya.
Oke, jadi rangkaiannya seperti ini teman-teman. Jadi rangkaiannya sudah saya buat. Nah, lalu kita menginputkannya tadi kan di router 1 di sini. Nah, kita ke menu routernya, klik routernya, terus ke config, lalu kita pencet static. Nah, di sini kita masukkan network, mask sama netshopnya sesuai dengan tabel yang Bapak tunjukkan tadi. Setelah itu pencet add, sudah seperti itu. Kita input lagi sampai data yang di dalam tabel itu selesai. Setelah itu kita masuk ke mode simulasi. Nah, di mode simulasi kita edit filter. Di sini klik ICMP aja. Setelah itu kita tutup, baru kita coba kirimkan ICMP. Di sini kita kirimkan simple PDU. Kita coba dari PC1 ke PC2, lalu kita amati progresnya seperti mana. Nah, jalan toh. Nah, ini kalau tanda X kita coba reset simulasi. Terkadang Cisco pakai tracer juga sering gagal untuk membaca. Nah, ini sukses masuk ke PC2, lalu dari sini dikembalikan lagi ke PC1. Artinya apa? Artinya terkirim dengan sukses. Nah, kita coba dari PC2 ke PC3. Seperti itu saja seterusnya. Nah, ini kalau gagal kita reset lagi, kita coba kirimkan lagi. Jadi ketika pesannya sudah kembali ke user, maka disitu sukses. Nah, setelah itu kita wajib menunjukkan kembali ke mode real time dulu, terus kita coba PC1, terus ke desktop, lalu command prompt. Di sini kita ketik tracer. Nah, IP-nya kemana? Ke PC satunya. Jadi PC satunya kita coba 1.126. Nah, kalau tracer complete berarti itu sukses. Sudah seperti itu aja. Mungkin ada yang ingin menampilkan atau udah bikin topologinya dan ingin menunjukkan, saya persilahkan. Ada yang bisa? Ini dari kelompok siapa? Oke, dari kelompoknya Mbak Nadia ya, sip. Ya, silahkan share screen. Oke, lanjut. Simple PDU ya. Itunya edit filternya coba diperlihatkan dulu. Sudah dicek.
centangnya. Bagus ya. Oke, bagus Mbak Nadia. Mungkin coba yang real time bisa nggak? Tracking, klik PC-nya. Pencet delete aja Mbak. Pencet yang di atasnya logikal. Nah ya, ke desktop, command prompt, tracer, pakai T, tracer pakai T, spasi, terus ke IP tujuan, misal ke PC 2, nggak usah IP Mbak, langsung 192.168.1.126. Oke, terima kasih Mbak Nadia udah mencoba untuk mengkonfigurasikan Cisco Packet Tracer. Mungkin segitu saja. Bisa di stop screen. Oke, mungkin segitu saja untuk materi pada kali ini. Nah, jadi kesimpulannya, ada yang tahu nggak kenapa kita harus mempelajari routing statik ini? Ada yang bisa memberikan kesimpulan nggak? Mungkin ada yang memberikan kesimpulan, Mbak Salsabila? Oke, boleh Mbak Salsabila, persilahkan.
Oke, bagus sekali. Sedikit tambahan dan sedikit saya refleksikan diri pada kehidupan nyata. Memang routing statik ini tidak terlalu dipakai ya, tetapi pada jaringan tertentu kita itu pasti menggunakan jaringan ini. Karena kenapa? Apabila routernya hanya sedikit, emang sebaiknya menggunakan routing statik karena lebih aman dalam eh, sistem keamanannya. Dan juga apabila jaringannya dalam topologi itu hanya sedikit routernya, lebih simple dalam menggunakan routing statik ketimbang menggunakan routing dinamis. Dan ini bisa diterapkan seperti kayak jaringan di dalam suatu lab yang kecil yang tidak membutuhkan routing banyak. Nah, dan sedikit kesimpulannya, ketika kita mempelajari suatu konfigurasi seperti ini, kita dapat memahami bagaimana cara kerja suatu jaringan dan suatu topologi yang menggunakan routing statik. Nah, mungkin segitu saja pertemuan Bapak untuk kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.